Marilah kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah keluarga malam hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Perjalanan hidup manusia dipenuhi dengan berbagai warna, baik suka maupun duka, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam perjalanan hidup yang penuh warna ini, terkadang kita menghadapi situasi di titik terlemah dalam kehidupan kita. Namun, Tuhan selalu hadir, menjaga, menyertai, menolong, dan melindungi anak-anak-Nya. Itu telah dibuktikan melalui keseharian kita hari ini. Saat ini, marilah kita berdiri untuk madahkan kidung sukacita kita sebagai ungkapan syukur atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita dan memuliakan nama Tuhan atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 369 bait pertama, Tuhan Engkaulah Hadir. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Lihatlah kami yang beribadah saat ini, ya Allah. Kami yang berhimpun dalam rumah ini. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau mengangkat semua orang yang tertunduk, serta memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat. Saat ini kami mohon, naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah ini menguatkan iman kami semua. Kuduskanlah serta terimalah doa dan puji-pujian yang kami nyanyikan. Lalu ajarkan kami mendengar firman-Mu. Kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan 5. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Pilalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 242 bait pertama, O Kasih Allah yang Besar. O kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingnya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar.
Ibu Bapak kekasih Yesus Kristus, adik-adik pemuda dan anak-anak, pembacaan Alkitab pada ibadah rumah tangga malam hari ini terambil dari kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Keluaran 21 ayat 26 dan 27. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, di dalam sukacita hati kami beribadah bersama di jemaat GPIB Sangkakala ini ya Bapa. Malam hari ini kami rindu membaca firman-Mu sebagai tuntunan bagi kehidupan kami dan suluh penerangan bagi perjalanan berjemaat kami. Bapa, kiranya Engkau yang berfirman melalui hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak kekasih Yesus Kristus, bagi kita yang mengikuti pembacaan Sabda Bina Umat, bacaan pagi tadi, kita membaca bagaimana Allah mengatur bangsa Israel tentang perlindungan bagi perempuan yang sedang mengandung. Hukum dari Tuhan sangat mendetail tentang hal tersebut. Izinkan saya membacanya. Apabila ada orang berkelahi dan seorang daripada mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungannya, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengatur bangsa Israel tentang menghormati seorang perempuan yang sedang mengandung. Bukan maksudnya untuk menakut-nakuti, tapi saya percaya bahwa maksud Tuhan dalam pembacaan tadi adalah supaya kita menjaga sikap kita di depan wanita yang sedang mengandung. Supaya wanita tersebut tidak stres, tapi bersuka cita menunggu kehadiran putra atau putri yang ditunggu-tunggu. Nah, apabila di pasal 21 ayat 22 dan 23 tadi kita melihat Allah mengatur bangsa Israel mengenai berada di sekitar seorang wanita yang sedang mengandung, malam hari ini bacaan kita mengatur perlindungan kepada budak. Bapak Ibu, sebelum kita memahami pembacaan tadi, mungkin kita perlu memahami bahwa ada berbagai jenis dan perolehan seorang budak bagi bangsa Israel. Ada budak yang didapat karena ditawan dalam peperangan. Ada budak yang dibeli dari orang lain atau dari bangsa lain. Ada juga budak yang lahir dari seorang budak. Jadi budak yang melahirkan seorang anak, anaknya otomatis menjadi budak bagi tuannya tersebut. Ada juga budak yang didapat sebagai ganti rugi. Apabila seseorang melakukan kejahatan dan hakim memutuskan bahwa ganti rugi harus dilakukan, bisa juga orang tersebut dijadikan budak sebagai ganti
kejahatannya. Ada juga budak yang dijadikan budak karena tidak mampu membayar hutang. Atau atas kemauan sendiri, mungkin karena dia hidupnya susah, dia menyerahkan diri kepada seorang tuan untuk menjadi seorang budak bagi tuannya itu. Namun ada pula budak yang didapat karena penculikan. Jadi kalau kita lihat berbagai cara seorang budak bisa menjadi budak, kita tahu bahwa semua itu bukan hal yang menyenangkan. Apapun latar belakangnya, budak adalah kelompok masyarakat yang rentan mengalami tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental oleh tuannya. Mengapa? Karena dalam pola pikir masyarakat pada waktu itu, seorang budak adalah milik tuannya. Jadi itu seperti barang saja. Dia sama dengan barang yang terserah tuannya mau diapakan. Dan tidak ada hukum yang sampai saat itu melindungi hak-hak seorang budak. Namun, ternyata Allah sangat memperhatikan keberadaan kaum budak ini. Dalam hal ini kaum budak di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau ingin melihat kitab Keluaran ini, sungguh menarik bahwa 10 firman Tuhan atau 10 aturan atau 10 commandments itu tertulis pada pasal 21 ayat 1 sampai 6. Begitu pasal itu selesai, pasal 22, kitab Keluaran langsung mengatur bagaimana cara bangsa Israel mengadakan kebaktian dan membuat mezbah bagi Allah. Boleh saya kutip betapa detailnya pengaturan tersebut. Di situ tertulis bahwa mezbah harus terbuat dari tanah. Atau kalaupun terbuat dari batu, batu tersebut janganlah batu yang dipotong-potong atau dibelah dengan beliung. Artinya, Allah mau bahwa mezbah tersebut dibuat dari batu yang dibentuk oleh alam. Begitu selesai pasal 22 ayat-ayat awal, Allah langsung mengatur tentang bagaimana berhadapan dengan seorang ibu hamil dan mengurus budak. Secara detail di situ diatur bagaimana budak tidak boleh dikuasai lebih dari 6 tahun. Hal ini menarik ya. Ada tahun Sabat ketika setelah 6 tahun menjadi budak, di tahun ke-7 budak harus dilepaskan. Demikian juga tentang pengaturan tentang mengolah tanah. Dan bahkan pada malam hari ini bacaan kita menghukum majikan yang menganiaya budaknya. Kita tahu bahwa dikatakan di pembacaan kita tadi, apabila seorang memukul mata budaknya, maka budaknya harus dibebaskan sebagai ganti kerusakan matanya. Demikian juga kerusakan giginya. Allah memang membuat hukum tentang menyembah Dia sebagai Maha Kuasa dalam 10 perintahnya. Namun Allah juga membuat hukum tentang hidup berdampingan dengan sesama manusia di dalam hukum tersebut. Dan bagi Allah, manusia yang Dia maksud termasuk hamba dan budak. Memang apa yang tertulis dalam bacaan kita tadi terlihat seperti hukum yang telanjang ya. Kalau engkau merusak mata budakmu, budakmu harus dibebaskan. Kalau engkau menanggalkan gigi budakmu, maka budak tersebut harus dilepaskan. Terlihat hukum yang amat tegas. Kalau engkau melakukan A, hukumannya adalah B, dan seterusnya. Tapi perhatikan, makna dari apa yang kita baca tadi adalah, kalau seorang majikan melakukan kekerasan terhadap budaknya, maka si budak berhak atas kebebasan. Perhatikan. Kalau majikan melakukan kekerasan terhadap budaknya, maka si budak berhak atas kebebasan. Kalau engkau ingin memiliki budak, ini maksud Allah di dalamnya. Kalau engkau ingin memiliki budak, maka engkau harus sanggup untuk mengurusnya dengan baik. Kalau engkau tidak mampu mengurusnya dengan baik sesuai dengan kasih Allah, maka lepaskan. Bebaskan, biarlah budak itu memperoleh kemerdekaannya. Itulah makna hukum yang kita baca bersama. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Melalui perenungan ini, ada 2 hal
yang penting dan dapat kita renungkan, yaitu pertama, bahwa kita sebagai umat Allah harus menunjukkan kepedulian kepada kaum lemah, dan kepedulian itu merupakan wujud sikap hidup orang percaya. Sebagai contoh dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kira-kira berhubungan dengan bagaimana kita memperlakukan ART, ya, sekarang disebut sebagai asisten rumah tangga. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah kita berkeadilan? Apakah kita memperlakukan mereka sebagai manusia, sebagai teman hidup kita yang sering kali tinggal satu rumah dan bahkan sharing segala hal di dalam rumah itu dengan mereka? Dan Tuhan juga ingin mengingatkan bahwa memperlakukan mereka dengan baik adalah bagian dari hak yang diberikan Tuhan untuk kehidupan yang baik kepada mereka. Yang kedua, kita sebagai umat Tuhan harus memperlihatkan sikap menghormati. Menghormati sesama dimanapun kita berada. Dan menghormati sesama adalah bentuk hormat kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita semua sebagai manusia. Ketika kita menghormati manusia ciptaannya, maka Tuhan tahu bahwa kita menghormati Dia juga sebagai yang Maha Kuasa. Bapak Ibu kekasih Yesus Kristus, sungguh firman ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Di dalam berjemaat, di dalam bermasyarakat, dimanapun Tuhan meletakkan kita. Jangan sia-siakan firman yang sudah kita dengar ini. Jadikanlah sesamamu manusia sebagai bagian dari kehormatan yang kita berikan kepada Tuhan pencipta kita. Kiranya sabda Tuhan dalam bacaan kita malam hari ini mampu mengajarkan kita melihat Allah sebagai Allah yang mengasihi dan bukan Allah yang menghukum. Dan adalah Allah yang mengajarkan kita untuk memelihara hukum kasih dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 364 bait pertama, syukur kami ungkapkan.
Ibu kekasih Yesus Kristus, kini kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini, karena kami percaya Engkau sendiri sudah berfirman melalui firman yang kami dengar melalui mulut dan hati hamba-Mu. Bapa, kiranya Engkau memeteraikannya di dalam kehidupan kami, dan terlebih mampukan kami menjadi pelaku-pelakunya. Ya Bapa, di malam hari ini kami ingin berdoa akan kehidupan kami. Di dalam segala apa yang kami lalui ya Bapa, supaya tetap Engkau Bapa yang menjadi pelindung, menjadi penjaga, dan bahkan yang akan terus membimbing kehidupan kami ya Bapa, menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada, dimanapun kami Engkau tempatkan, dan peran apa yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai jemaat, sebagai pelayan jemaat, dan bahkan apapun pula ya Bapa yang Engkau berikan kepada kami, biarlah kami semua hanya Engkau yang mampukan untuk melakukannya dengan sesungguh-sungguhnya Bapa, seturut hanya dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, di malam hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Sangkakala. Di dalam pergumulan kami melakukan segala pelayanan kami di situasi yang mungkin sulit ini, tetap Bapa, Engkau yang mampukan kami. Engkau yang hadir di dalam setiap pelayanan di dalam jemaat-Mu Bapa, supaya pelayanan ini Bapa menjadi bagian dari kemuliaan yang Engkau harus dapatkan di dalam jemaat kami. Bapa dalam surga, kami doakan kehidupan kami hari lepas hari, baik keluarga maupun pribadi kami. Kami doakan juga semua pelayan-pelayan di jemaat kami, dari pendeta, presbiter, pengurus komisi, pengurus badan pengurus kategorial, demikian juga segala pelayanan di dalam jemaat kami ya Bapa, supaya Engkau memberkati kami semua ya Bapa di hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, kami secara khusus berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin masih berjuang mencari sekolah, yang mungkin masih berjuang mencari pekerjaan. Bapa, tetap Engkau sendiri yang memberikan kesabaran, dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau menyediakan hal-hal yang terbaik bagi anak-anak-Mu untuk menjadi bagian dari kehidupan dunia ini ya Bapa, dunia yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera melalui kehadiran kami semua, khususnya kehadiran anak-anak-Mu. Inilah Bapa doa permohonan kami, namun terlebih dahulu ampuni kami Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami, sehingga kami layak menerima segala apa yang kami mohonkan di dalam doa ini, yang kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait pertama sampai dengan bait kedua. Mari puji Raja Sorga. Persembahan bawalah
marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi sesama, dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Sangkakala, kini kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga malam hari ini dan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan bersama. Jadikan itu suluh penerang bagi hidup dan perjalanan hidup kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan bait ketiga, Hidup Kita yang Benar. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa berkurban bagimu dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.